Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkannya Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang lain yang bisa nyambung. Semua perintah agama lewat wahyu, kecuali salat. Nabi Muhammad harus naik, karena ini perintah yang agung dan harus dia bertemu Allah langsung untuk menerima perintah itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita, karena untuk beribadah salat itu tidak ada penantara antara kita sama Allah. Ibadah salat langsung sama Allah. Salat itu tidak bisa ditinggal. Puasa boleh ditinggal? Boleh, kalau lagi sakit, musafir. Tapi tidak ada orang muslim tidak salat semestinya. Ikut saya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah yang banyak sebanyak-banyaknya tanpa batas, yang terbaik dalam pujiannya dan yang penuh barakah dalam pujian itu, dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah. Kehabisan umur. Ada yang bisa jawab? Memang kita tahu kapan habis umur kita. Saya kasih tanda. Kalau terjadi hal itu berarti habis umur. Dan Allah ikatkan dua, tidak bisa diperpisahkan. Kalau habis rezeki, habis umur. Kalau masih ada rezeki, masih ada umur. Berarti selama punya umur, jangan takut rezeki, sudah dijamin. Ada seorang bapa sakit di rumah sakit. Lama cerita itu kejadian. Sakit parah, saking parahnya sakit, pingsan, koma 3 hari. Habis 3 hari, tiba-tiba bangun. Bangun, qadarullah bangun. Bahkan bangun sehat. Sambil doktornya pun heran, keluarga, kok ada apa? Sambil mereka senang, bahagia. Ayah kami sehat. Sehat, malah duduk. Biasa-biasa aja. Pak sakit? Enggak. Malah dia pingin bawain nasi padang katanya. Minta nasi padang. Dibawain nasi padang. Habis dia makan, bismillah, sudah cuci tangan, aman. Anak mau istirahat, tidur, mati, meninggal dunia. Allah bangkitkan dari koma karena rezekinya belum selesai. Makanya malaikatul maut masih bertahan, dah boleh cabut nyawanya dulu. Karena masih ada nasi padang belum makan. Begitu dia makan, kata Allah sama malaikatul maut, sekarang cabut nyawanya. Sudah habis rezekinya. Lan tamuta nafsun. Apa kata Rasulullah? Lan tamuta nafsun. Lan, tidak akan. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha.
Tidak akan jiwa pun boleh mati sebelum diselesaikan oleh Allah rizkinya dan ajal. Berarti rizki sama ajal tidak dipisahkan. Habis rizki, habis ajal. Masih ada rizki, masih ada umur. Makanya jangan stres soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizki. Terus lanjut. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda besar Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik ujung ayat itu, surat Az-Zumar ayat 42, yang menarik di ujungnya kalimat yatafakkarun. Bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, liqaumin yattaqun, liqaumin ya'lamun. Tidak ada yatafakkarun. Kalimat ini yang paling pas untuk diakhiri ayatnya. Semua ayat Al-Quran tidak sembarangan terpilih kalimatnya. Yattaqun berbeda maknanya, ya'lamun berbeda lagi, yu'minun berbeda. Betul-betul ujung ayat sama dengan isi dari awal ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian setiap malam itu tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pertanyaan saya, pernah enggak kita berfikir setiap malam mati? Pernah kita berfikir tidak? Angkat tangan. Bu, angkat tangan. Angkat tangan semua. Semua. Angkat tangan, Bu. Taruh di atas kepala. Cuba mohon periksa, ada otak tidak? Ya, jangan-jangan selama ini karena tidak pernah berfikir, jangan-jangan tidak ada otak. Karena otak tampak berfikir. Ada enggak otak? Ada, yakin? Saya kalau boleh usulkan, selepas acara ini ke rumah sakit dulu, ketemu Pak Dok, sampaikan. Pasti doktornya tanya, keluhannya apa? Alhamdulillah Pak Dok, tidak ada keluhan. Saya datang beriksa kepala saya, mau tahu ada otak atau tidak. Allah berikan nikmat otak untuk difikirkan, berfikir. Dan menurut saya kejadian setiap malam itu pantas difikirkan. Barangkali melalui ibadah tafakkur, mudah-mudahan kita bisa sadar setiap malam menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu, umur yang hakiki yang sesungguhnya cuma 1 hari. Bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, bukan 80 tahun. 1 hari. Hari ini hidup. Manfaatkan, wallahi mahal, sangat berharga. Manfaatkan, beri yang terbaik sedekah, yang terbaik ibadah, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Quran, yang terbaik silaturahim, yang terbaik akhlaknya. Karena umurmu hari ini belum tentu hidup sampai besok. Begitu bangun tidur, berarti masih punya umur, manfaatkan lagi hari itu, karena tidak ada kemungkinan bisa hidup sampai besoknya. Itulah orang mukmin, tidak pernah berfikir besok, karena tidak ada jaminan. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu membebani fikirannya, fikirkan besok. Padahal itu belum tentu hidup sampai besok. Bagi orang mukmin,
Hari kemarin muhasabah, mohon ampun segala kesalahan dan mohon diterima segala kebaikan. Besok bagi orang mukmin tidak difikirkan. Aku aja belum hidup sampai besok, buat apa saya fikirin? Yang boleh difikirkan hal yang terjadi, hal yang ada. Hal yang belum ada, kenapa difikirkan? Itu yang membuat banyak stres. Dan hidup kita adalah hari ini. Manfaatkan, hidupkan dalam segala kebaikan, maksimalkan. Cari dunia sungguh-sungguh, cari akhirat pun sungguh-sungguh. Islam tidak melarang kita cari dunia, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya raya, tetapi kita harus menyesuaikan, adil, minimal seimbang urusan dunia dan urusan akhir. Jangan sampai kita terlalu urus dunia, akhirnya terlupa urusan akhirat. Faham Bapak Ibu? PR, pulang ke rumah, fotokopi ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 42, fotokopi ayatnya, fotokopi terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap hari masuk keluar, tolong diperhatikan. Ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Kalau nyawaku dilepas, mohon ya Allah dijaga sebagaimana dijaga hamba-hamba yang saleh. Itu yang menjadi prinsip dan ajaran kami kepada semua anak-anak santri kami. Bagaimana kita kontak dan mempersatukan antara doa dan Quran, antara hadis sama Quran. Mana doa yang perlu kita selalu sadari dan kita ingatkan menjadi pelajaran. Jadi target kami bukan hanya hafal Quran, pertama bagaimana memperhatikan bacaan yang benar, hafalan yang kuat dan sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah kami memperhatikan atau terpengaruhi dengan suara yang indah. Suara indah itu bagus, tapi tahap jauh, tahap yang lebih utama, huruf, bacaan, ucapan itu lebih diutamakan. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu wajib. Menghafal Al-Quran tidak wajib. Saya selalu berikan amalan ini bagi orang yang lagi stres, lagi galau, sampai pusing masalah ini gimana solusinya. Saya suruh baca suratul Insyirah, baca dengan hadirkan kalbu, dan ulangi fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang saya hadapi satu, tapi Allah berikan janji ada dua jalan kemudahan. Tapi mendapatkan jalan kemudahan ada proses sabar. Pasti ada jalan kemudahan. Tak mungkin kesulitan selama-lamanya. Tak mungkin ujian selama-lamanya. Termasuk corona bakal selesai. Yang namanya sulit dan bahaya menghadapinya, kehilangan rasa iman. Ini bahaya. Selama masih iman, semua masalah ini kecil. Tapi masalah yang betul besar kalau sudah kita tidak peduli agama. Apalagi orang Muslim tidak salat, ini masalah besar. Kembali lagi, wa'fu anna waghfir lana. Walaupun intinya dan tujuannya sama-sama ampunan, tetapi kata afu
lebih tinggi daripada kata maghfirah. Makanya di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Kalau sudah masuk 10 malam akhir Ramadan, berbanyalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memohon pemaaf artinya terhapus dosa tambah bekas. Kata maaf menghapuskan dosa kita di buku amal. Kan buku amal kan ada catatannya, ada kebaikan, ada keburukan. Maksiat yang kita lakukan yang ditulis oleh malaikat, dengan kata kita memohon maaf, afu, Allah hapuskan. Bukan Allah maafkan saja, bukan Allah ampuni saja, tapi Allah maafkan. Tidak tersisa tulisan bekasnya. Bekas pun tidak ada. Beda sama maghfirah. Kalau maghfirah, Allah maafkan pasti, tapi tulisannya masih ada. Allah tunjukkan di hari kiamat, dan Allah lihatkan kepada kita. Ingat gak, hari ini, tanggal ini, jam segini, di tempat ini kamu lakukan ini. Nanti ada YouTube, bisa lihat. Masih ada manusia mengingkari. Dia lihat dirinya berbuat dosa, tapi dia masih ingkari. Kamu akui enggak? Enggak pernah. Sama Allah bilang enggak pernah. Karena di situ mahkamah keadilan Allah, dan dia mengingkari. Terus kamu mau saksi apa? Malaikat saksi, Raqib Atid saksi, buku amal saksi. Ya Allah, mohon maaf, saya tidak percaya semua itu. Barangkali dibikin oleh malaikat, saya tidak percaya. Tunjukkan saksi dari diriku, baru saya percaya. Allah rapatkan mulutnya, Allah perintahkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, matanya berbicara, baru dia kaget. Dan dia berkata, hei kulitku, selama ini saya belamu, saya berbohong untuk selamatkanmu. Kok kamu yang sekarang berbicara keburukan saya? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Ketika mereka protes terhadap kulitnya sendiri menjadi saksi, dan kata kulitnya, kami diperintahkan oleh Allah untuk berbicara, dan kami tidak berani tolak. Bahkan bumi pun berbicara, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Memberikan berita-berita, bumi memberikan berita. Makanya ketika ulama memahami ayat ini, suratul Zalzalah, dia berbanyak pindah posisi ketika salat. Salat wajib di sini, kalau salat sunnah dia pindah ke sana, pindah ke sana. Buat apa? Memperbanyak saksi bumi dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah segala dosa kita. Tapi beda ketika orang yang ditunjukkan oleh Allah dosanya yang masih tulisannya tersisa atau masih tersimpan di dalam bukunya, dan dia tunduk dan dia berkata, ya Allah, saya memang lakukan, dan dia akui dan tidak mengingkari. Apa kata Allah? Di saat kamu lakukan, aku tutupi dan orang lain tidak tahu, dan sekarang aku hapuskan dan aku ampuni kamu, dan masuklah surga bersama hamba-hambaku. Masya Allah. Kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis, sudah habis kita.
berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu karunia, kata Rasulullah SAW, wassalatu ila salat mukaffirat. Salat dengan salat selanjutnya, di antaranya adalah terhapus dosa-dosanya. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, terhapus di antaranya dosa-dosa kita. Dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, terhapus dosa-dosanya di antaranya. Dan ini kan karunia dari Allah. Kalau bukan karunia ampunan dosa-dosa itu, antara salat, antara azan dan iqamah, antara Ramadan sama Ramadan, antara Jumat sama Jumat, aduh, dosa kita bakal banyak sekali. Makanya ada seorang curhat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku dulu suka tahajud, tiba-tiba malas tahajud. Apa jawab beliau? Terikat dirimu dengan dosa. Yang membuat kamu berat bangun tahajud dosamu, bukan malas. Ada orang, kok kenapa malas? Bukan malas, tapi ada dosa yang kita lakukan. Barangkali belakangan kita sering membuat hati ibu kita sakit. Ibu mengharapkan sesuatu, tapi kita malah menolak, membuat dia tersinggung. Di saat kita duduk bersama ibu, kita tidak merasa hatinya tersinggung. Kita pergi tidur malam hari, kok dah bangun tahajud. Oh, ternyata dosa kesinggungan hati ibu membuat kita terikat, tidak bisa bangun tahajud. Apalagi dosa yang sengaja kita lakukan. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah bukan karena malasmu, bukan karena merasa diri sudah bosan beribadah, tidak. Pasti ada dosa. Harus bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai saya begitu malas ibadah? Dosa apa yang saya lakukan sampai sudah berubah sifat saya? Dulu saya suka salat di masjid, kok kenapa sekarang tidak suka ke masjid? Ada apa? Itu saking bahayanya dosa, sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita terus beristighfar, selalu beristighfar, jangankan kita beristighfar karena dosa maksiat, beribadah saja kita butuh istighfar. Contoh, habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus astagfirullah. Kenapa? Apakah kita berbuat dosa? Apa itu salat dosa? Tidak, salat itu kebaikan. Tapi kenapa kita diminta habis selesai salat beristighfar? Seandainya ada kekurangan dalam salat kita, pasti kurang khusyuk, kurang ikhlas, banyak kekurangan dalam salat kita. Ya Allah, mohon diampuni dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan, suka beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada satu riwayat 100 kali beristighfar. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya duduk satu majlis sama Rasul, saya suka mendengar bisikan Rasul beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada satu riwayat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu duduk, sekali duduk 100 kali. Kata Abdullah bin Umar, saya mendengar bisikan Rasulullah SAW beristighfar seperti itu. Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabul ghafur. Sudah hafal belum? Coba. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Memohon ampun, mohon diijabah dan diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha Pengampun. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, semua berdoa. Jangan ada yang ragu-ragu terhadap doanya. Dan ingat, doa kita pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Doa pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Yang pertama, diijabah doa kita menolak takdir yang buruk, menghilangkan takdir yang buruk. Contoh, kita memohon, ya Allah kasih aku jodoh, tapi jodohnya belum datang. Ternyata dalam takdir, karena kita sering berdoa meminta sesuatu, Allah sudah ijabah, tapi Allah memilih daripada memberi jodoh, ada yang lebih daripada itu. Apa? Ternyata ada takdir yang jauh lebih buruk daripada jodoh yang kita minta. Makanya Allah geserkan takdir buruk itu karena doa kita. Turunnya bala, turun bala dari langit. Bala turun dari langit. Doa naik dari bumi, dari kita. Pas di udara bertemu, bala sama doa berantem. Perkelahian antara doa sama bala. Yang kalah siapa? Bala, dan doa naik. Artinya bala tidak jadi turun. Itu saking kuatnya dan berkahnya doa kita. Berarti doa pasti diijabah. Proses pertama, doa yang kita minta Allah belum ijabah secara langsung sesuai permintaan, tapi Allah menolak sebuah bala yang kita tidak tahu. Misal, tertulis dalam takdir kita hari ini akan kena kecelakaan motor, tapi ternyata doa kita tidak pernah bilang, ya Allah selamatkan saya dari kecelakaan motor misalnya. Kita tidak berdoa seperti itu. Tapi karena Allah melihat dalam takdir ada bala yang akan turun hari ini, tapi karena kita suka berdoa, Allah memilih mana yang baik. Allah yang lebih tahu mana yang baik. Apakah ijabah sesuai permintaan atau Allah memberi penggantinya yang lebih baik. Ternyata penggantinya yang lebih baik, Allah memilih tolak bala. Allah bisa saja kasih jodohnya tapi kena kecelakaan motor. Nanti merasa nyesal. Aduh, baru sudah nikah atau ketemu jodohnya malah dirawat di rumah sakit. Kesal nggak? Merasa aduh gimana gitu. Makanya percaya jamaah sekalian, pilihan Allah itulah yang terbaik. Ada orang minta sama saya, boleh nggak saya berdoa? Saya suka sama seorang misal, saya jatuh cinta sama dia. Boleh nggak saya berdoa, ya Allah aku minta dia, si fulanah itu, si ini. Boleh nggak saya berdoa seperti itu? Saya jawab apa? Kira-kira jawab apa? Boleh saja. Tapi saya usulkan, serahkan aja kepada Allah. Dan apa? Ya Allah, kalau memang dia baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ganti yang lebih baik. Tapi gimana aku jatuh cinta sama dia? Nah, itu beda urusan.
Nanti ada satu cerita, insya-Allah indah, bisa menambah wawasan buat kita. Yang kedua, diijabah doa kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan. Apakah saat ini atau besok atau bisa lama? Tapi kita percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Yang ketiga, doa yang kita minta atau yang kita selama ini bermunajat, ternyata bala masih terus menimpa kita, musibah kita terus ketemu. Selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Kemudian permintaan yang kita minta juga belum ketemu. Saya minta kerjaan yang bagus, belum ketemu. Saya sudah berusaha melamar kerja sana sini, belum ada. Terus mana doa aku selama ini, mana? Ternyata yang ketiga, contohnya yang di ketiga. Yang ketiga apa? Allah simpan doa kita buat di akhirat. Berarti tidak ada yang hilang di sisi Allah. Kalau tidak tertolak bala, tidak diijabah sesuai permintaan, berarti yakini disimpan di akhirat. Sahabat dan orang salih lebih suka doanya selama di dunia disimpan buat akhirat, karena di akhirat bakal lebih butuh bantuan dan pertolongan Allah dan berkat doa kita. Faham? Walaupun sifat manusia ingin melihat secara langsung, minta, ya Allah minta rumah, ada rumah, minta ini, ada ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah ijabah atau berikan sesuai permintaan kita, nanti kita berhenti berdoa. Apapun yang kita minta, ya Allah aku minta mobil, dapat mobil. Minta kerjaan, dapat kerjaan. Minta jodoh, dapat jodoh. Minta rumah, dapat rumah. Mau haji, dapat haji. Terus segala yang kita minta dapat. Habis, dah ada minta lagi. Terus berdoa enggak? Tidak ada berdoa. Tapi kalau Allah belum kasih, kita doa lagi enggak? Doa, minta lagi. Coba kata Umar bin Khattab, ketika anda berdoa jadi seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia minta sama ibunya gimana? Nangis gak? Berhenti nangis sebelum dikasih? Belum kan? Dia nangis sampai begitu dikasih gimana? Berhenti gak nangisnya? Anda harus seperti itu. Doa nangis, ya Allah belum kasih, aku nangis lagi dong. Belum dikasih, nangis lagi, sampai Allah berkenan kasih. Dan ini sebenarnya bukan tujuannya Allah kasih atau tidak, tapi ingat, titisan air mata ini yang menangis karena Allah akan selamatkanmu dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, وعين بكت من خشية الله حرمها الله على النار لا تمسها النار. Barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan jasadnya disentuh oleh neraka Jahannam. Berarti kita tidak rugi, tidak ada rugi. Biarpun tidak diijabah, ternyata titisan air mata berharga, bisa menjaminkan kita selamat dari siksa neraka Jahannam. Mau apa lagi? Nangisnya berharga, doanya pasti diijabah, dan cukup dari doa kita sudah membuat ibadah atau membawa sebuah ibadah yang dicintai Allah, karena Allah suka bisikan hamba. Apalagi kalau lama tidak berdoa, Allah merindukan suara doanya kita. Apalagi doa yang tulus dan ikhlas. Makanya kadang-kadang
Kalau kita tidak diberi doa atau tidak beri permintaan atau tidak beri permohonan kita, terus kita berdoa terus sampai diuji, sampai di macam-macam, sampai kita merasa sudah tertekan, tidak kuat. Kira-kira bisikan doa kita seperti apa nanti? Dalam keadaan doa, dalam keadaan susah atau senang? Menurut saya doa dalam keadaan susah jauh lebih murni daripada doa dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan senang artinya ya biasa-biasa aja, dapat atau tidak dapat. Tapi coba kalau lagi stres, lagi pusing, lagi galau, gimana bisikan doa? Ya Allah, udah nangis duluan. Kata Allah, lama sekali. Makanya itu subhanallah, saya mengambil kesimpulan dari doa, justru doa tanda Allah merindukan suara doa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertahan di dalam perutnya ikan berlama-lama di bawah laut, dia tidak pernah berhenti dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa ini dengan sepenuh keyakinan, pasti diijabah oleh Allah hajatnya. Karena Allah habis doa ini, apa kata Allah? Fastajabna lah, kami terima dan menijabah doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Oleh kerana itu kembali lagi, doa kita diijabah atau tidak? Saya bertanya, doa kita diijabah atau tidak? Diijabah. Yakin? Terus berdoa. Dalam keadaan apapun selalu kita berdoa. Apalagi dalam keadaan susah yang kita yakini tidak ada Tuhan yang bantu kita, tidak ada makhluk yang bisa menolong kita, tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat segala musibah dan bala yang kita hadapi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sujud, sempatkan dalam sujud, karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Hamba ketika dalam keadaan sujud, posisinya sangat dekat kepada Allah. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru minad du'a, barbanyalah doa. Bisa menikmati doa insyaAllah mulai hari ini. Doa menurut saya sesuatu hubungan yang sangat indah sama Allah. Apalagi kalau bisa berdoa dengan cara curhat. Bisa enggak curhat sama Allah? Kalau lagi galau suka curhat enggak? Sering saya terima, Ustaz boleh curhat enggak? Terus saya bilang apa ya? Boleh atau tidak? Saya bertanya, sudah curhat sama Allah belum? Dia bilang belum. Mau sama Ustaz dulu katanya. Ada saja. Belajar bagaimana bisa curhat. Sungguh kalau kita sudah biasa curhat sama Allah, tidak bakal curhat sama manusia. Jadi ketika berdoa, jangan hanya minta, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, ampunilah. Jangan hanya suka minta, cerita. Bisa enggak anda cerita? Allah kan lebih tahu. Allah tahu segala sesuatu. Tapi salah apa kalau saya cerita apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, aku sudah niat baik, niat tulus, dan saya pergi ke sana malah seperti ini, dicaci maki, dihina, malah dianggap, dan suuzzan, buruk sangka. Habis gimana ya Allah? Cerita, curhat.
seperti meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum merasa ada jalan, wallahi akan merasa nikmat. Cukup anda bisa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala.